pentas itu selain ada cerita tentang ASN, jadi pengen kasih perspektif lain selain bekerja, pengen juga kayak gimana sih kehidupan orang tua itu mengurus anak-anaknya, apalagi dia sambil bekerja gitu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Petas, PNS Cerita Integritas. Nah, kali ini di Cerita Mama Iis episode 2. Kalau kemarin di episode 1 kita udah ngobrol bareng Kakak Dila, anaknya Mama Iis. Nah, sekarang Mama Iis mengundang teman Mama Iis namanya Mama Sinta. Halo Mama Sinta. Halo Mama Iis. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama Mama Sinta. Silakan Mama Sinta kenalan dulu dong. Halo semuanya, terima kasih Mama Iis sudah diberi kesempatan untuk ngobrol bareng-bareng. Perkenalkan, nama saya Mama Sinta. Saya ibu dengan 2 orang anak. Yang pertama Zausi namanya, alhamdulillah sudah mau 3 tahun bulan depan. Yang kedua adik Nyala, alhamdulillah bulan depan sudah mau 6 bulan juga. Wah. Selain saya selalu menyebut pekerjaan utama saya adalah ibu rumah tangga. Sedangkan meskipun saya juga seorang PNS di salah satu lembaga pemerintahan sebagai pemeriksa. Berarti sama banget nih kayak mama-mama yang lain yang sekarang kita ajak ngobrol, teman cerita kita nih Mama Sinta. Jadi sama seperti saya juga, saya kan juga bekerja dan semenjak pandemi kantor saya memutuskan untuk saya bisa bekerja dari rumah. Nah, kebetulan sekolahnya Kakak Dila juga lagi libur. Jadi bukan libur, Deng, libur untuk masuk sekolah secara school from home ya. School from home, belajar dari rumah. Nah, itu tuh awal-awal saya agak kelimpungan nih Mama Sinta, kayak pas lagi jadwal kerja, kalau biasanya saya kerja di kantor kan Kakak Dilanya di sekolah. Sekarang sama-sama di rumah dengan waktu yang bersamaan. Di waktu saya kerja, Kakak Dila juga membutuhkan bimbingan untuk belajar. Kadang-kadang juga minta ditemani bermain, sehingga seperti kayak saya bingung nih mau bagi waktunya gimana. Kemudian saya lihat salah satu statusnya Mama Sinta tuh. Kalau saya sih menyimpulkannya ujung-ujungnya itu disiplin gitu ya. Jadi anak-anak harus memahami mana ruangnya orang tua, mana ruangnya anak, tapi bagaimana biar mereka juga nggak merasa sendiri. Saya pengen tahu dulu dong sebelumnya, kira-kira, karena Mama Sinta tadi kan bilangnya Mama Sinta juga kerja. Nah, ada nggak perubahan yang paling signifikan terasa sejak Mama Sinta mulai bekerja dari rumah? Mama Sinta jadinya bekerja dari rumah juga ya? Iya. Kan sebenarnya sih sudah saya Januari sampai Februari Maret itu cuti. Jadi per April ketika sudah mulai WFH itu saya udah masuk kantor. Jadi pas masuk kantor WFH pula kayak gitu. Pas banget gitu ya. Pas banget, pas banget. Perbedaannya Mama Sinta antara bekerja di kantor dengan sekarang harus bekerja di rumah dengan anak yang satunya baru lahir berarti ya kemarin ya, baru banget lahir. Baru. Nah itu gimana perubahannya yang dirasakan? Pasti berubah banget Kak. Tantangannya adalah sebenarnya perubahannya adalah mencari titik keseimbangan baru gitu ya. Kan nggak bisa dipungkiri ketika kita di rumah ada peran kita sebagai ibu, ada peran kita sebagai istri, tapi juga kita berperan juga sebagai ibu pekerja gitu ya, punya tanggung jawab pekerjaan gitu. Jadi perubahan yang signifikan itu adalah bagaimana mencari keseimbangan nih antara semua peran yang menjadi satu gitu dalam satu waktu kayak gitu kan. Itu benar-benar apa yang paling kerasa awal-awal. Aduh, sempet juga mikir waktu WFH apa saya mau lanjut cuti aja ya gitu ya, karena ada kekhawatiran juga ternyata nanti nggak bisa menghandle pekerjaan di kantor gitu kan. Meskipun di rumah alhamdulillah ada yang bisa ajak main Zausi, dan kalau Nyala kan karena masih kecil memang tanggung jawabnya masih di saya ya, terutama ketika minta minum gitu ya. Tapi ketika Zausi meskipun ada mbaknya
itu ketika ngeliat saya juga pasti ada satu momen yang pengen gitu main sama saya gitu kan, pasti pengen mama gitu, nggak bisa dipungkiri gitu kan. Jadi sempat awal-awal itu waktu ada WFH itu diskusi kan sama suami gitu, aduh gimana ya apa saya cuti aja ya gitu, karena sempat menolak penugasan juga karena kebetulan pemeriksaan juga gitu, sedang ngaudit WFH, saya nggak bisa bayangkan kan waktu itu gitu kan. Cuman terus setelah diskusi dengan atasan langsung, dengan ayah, ya udah bismillah kita coba, ini tantangan juga buat saya gitu, juga perlu buat keluarga ya, tim, jadi saya menyebutnya tim di keluarga saya, ini bagaimana nih cara menyiasati pekerjaan rumah, ngurus anak, dan pekerjaan di kantor gitu. Jadi benar-benar perubahan signifikannya adalah mencari titik keseimbangan baru gitu. Semua peran itu bisa dijalankan dengan maksimal kayak gitu sih. Suami kan juga kebetulan bekerja juga di rumah gitu. Jadi bareng-bareng jadinya ya. Bareng-bareng gitu. Jadi nggak bisa. Maksudnya kita juga harus mikir juga, ada momen-momen suami yang nggak bisa diganggu, ada yang bisa di-handle sama suami ya gitu. Benar-benar yang kita sama-sama bersepakat, sama-sama ngobrol, diskusi, kita cari titik keseimbangan baru yuk kayak gitu. Untuk rutinitas yang baru yang kita jalanin di rumah kayak gitu sih. Benar-benar perubahan signifikannya itu sih Kak. Jadi mulai dari membuat rutinitas baru, menentukan prioritas kayak gitu. Ada kebiasaan baru yang terbentuk gitu ya Kak ya, mencari keseimbangan untuk memanfaatkan waktunya dalam mengerjakan beberapa peran sekaligus gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal waktu, bicara soal pembiasaan, itu kan lekat kaitannya dengan disiplin nih. Nah, sebenarnya Mama Iis mau dong diceritain disiplin menurut Mama Sinta itu apa? Kemudian bagaimana nantinya disiplin ini ketika diterapkan dia bisa membantu mama-mama atau orang tua yang lain yang sedang WFH untuk mendapatkan keseimbangan itu. Hanya kita dengar disiplin, biasanya kita itu langsung ingatnya adalah patuh akan tata tertib, patuh pada peraturan kayak gitu ya. Cuman setelah kesini kemudian saya beberapa kali juga gitu ya belajar tentang disiplin positif, tentang disiplin gitu. Ada satu hal yang saya sukain gitu, bahwa disiplin itu bukan hanya perkara kita patuh pada peraturan, tapi disiplin itu kerjasama, jadi cooperation dan kesadaran gitu. Jadi bagaimana disiplin ini bukan hanya membuat kita patuh saja, tapi kita sadar dan kita bisa bekerja sama untuk suatu tujuan yang kita sudah tetapkan kayak gitu. Dan itu sangat membantu banget sih disiplin positif ini ya kalau bagi saya di rumah gitu. Jadi saya membiasakan ke anak saya, terutama Zausi, itu dengan kesepakatan. Jadi saya sudah mulai membiasakan dia untuk belajar bersepakat nih. Saya katakan ke AA gitu, AA jam segini mama harus, misalnya ada kantor gitu ya, AA main dulu sama kakak ya. Nanti kalau mau main sama mama malam itu, mama janji malam kita main sama-sama baca buku kayak gitu. Jadi belajar kesepakatan ini tidak ini sih Kak, tidak langsung gitu memang ya. Alhamdulillah sih memang sebelumnya Zausi sudah belajar tentang kesepakatan ini. Jadi ketika WFH pun saya sangat terbantu karena dia sangat bisa diajak kerjasama gitu. Oke mama, saya belajar dulu sama kakak gitu nanti, dan dia suka nagih kalau malam gitu. Biasanya saya masih lembur, dia ingetin mamanya, mama kan malam mama baca buku kayak gitu. Oke, langsung tutup laptop dulu kayak gitu. Terus juga terkait kepemilikan gitu. Jadi saya membiasakan di rumah barang-barang apapun di rumah itu saya selalu menyatakan ini punya siapa kayak gitu. Kayak misalnya laptop ya, laptop ini punya mama, jadi kalau AA mau pakai harus izin mama gitu. Dan ada meja kerja kan, sejak WFH ini kami punya pojok kerja saya dan suami gitu kan. Di pojok kerja itu ada laptop, terutama di situ laptop kursi kayak gitu kan. Jadi Zausi kadang awal-awal saya selalu bilang, Zausi ini kursi mama, ini meja mama, ini kursi ayah, ini meja ayah, ini laptop mama, laptop ayah gitu. Jadi ketika dia lupa gitu bahwa itu laptop mama, atau tiba-tiba dia pengen main laptop, saya ingatkan, Zausi itu laptop mama, AA harus izin dulu gitu. Dia langsung pergi gitu. Jadi itu membantu banget pekerjaan saya ketika saya harus fokus di laptop gitu ya, harus konsentrasi gitu kan. Jadi saya tinggal recall aja, ingatkan dia, AA itu laptop mama gitu, harus izin dulu gitu. AA boleh pakai setelah mama pakai ya, kayak gitu.
gitu. Oke. Terus juga pembagian peran sih Kak, ini supporting system banget, harus bantu banget sih. Alhamdulillah saya terbantu juga sama suami, terus sama mbaknya gitu kan. Ini masalah prioritas juga. Jadi salah satu hal yang untuk menyusun disiplin positif ini adalah menentukan prioritas. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa menjalankan semuanya dalam satu waktu sekaligus gitu. Jadi akan ada satu prioritas yang harus kita utamakan pada hari itu gitu. Misalnya saya ada meeting jam 8 sampai jam 10 gitu. Ya oke, itu prioritas saya gitu. Jadi saya harus rela. Jadi sarapannya Zausi yang gampang aja kayak gitu. Jadi hari ini sarapan Zausi bukan prioritas saya. Prioritas saya adalah rapat di kantor kayak gitu. Besok ketika di kantor sudah agak slow, oke. Jadi saya akan kembali lagi fokus ke Zausi kayak gitu. Dan nggak bisa dipungkiri juga akhirnya yang tadi kan saya bilang ya bahwa disiplin itu masalah kesadaran gitu. Jadi ketika saya sadar, kan kalau misalnya kita di kantor jam kerjanya udah ini ya kayak dari jam 8 sampai jam 5 gitu Jam ya. 5. Oke, kita akan bekerja di waktu-waktu ini. Tapi ketika WFH ini tuh jadi serba fleksibel gitu waktunya. Fleksibel, gitu. benar. Jadi kita nggak bisa saklek dari jam 8 sampai jam 5 kita kerja terus di depan laptop, terus kita melupakan semua yang ada di rumah kayak gitu kan. Karena kalau kayak gitu kita akan stres sendiri, akan ada distraksi. Aduh, aku kan lagi kerja, kenapa sih digangguin kayak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus punya fleksibel waktunya gitu. Dari jam 8 sampai jam 5 kewajiban saya apa di kantor, selesai nggak sih gitu kan. Kalau memang nggak selesai ya otomatis saya harus ganti rugi dong gitu. Ganti rugi akhirnya setelah anak-anak tidur saya baru melanjutkan pekerjaan kayak gitu. Nggak boleh disesali juga, aduh aku harus lembur nih, nggak kayak gitu juga gitu. Karena ya memang harus dijalani seperti itu karena kewajibannya sama kan, semuanya harus dijalankan. Jadi betul-betul pinter-pinter bikin prioritas itu tadi ya Mama Sinta ya. Dan juga tidak usah terlalu ketat sama diri sendiri gitu kayak yang saya maunya perfect A B C D F G, takutnya malah jadi buyar semuanya gitu ya. Jadi kita harus memang menentukan prioritas. Dan nggak setiap hari pun prioritasnya harus anak gitu ya Kak Mama Sinta ya. Bukan berarti kita nggak prioritasin anak ya, enggak sih. Cuman ada level-levelnya tergantung kan kita juga punya kewajiban di pekerjaan itu. Jadi kuncinya adalah disiplin juga sama diri sendiri gitu ya Mama Sinta. Iya, benar. Kita juga kalau punya kerjaan ya harus sadar, harus diselesaikan, bukannya malah santai-santai, malah aku di rumah anak-anak tidur ya udah aku rebahan aja deh, aku nonton aja gitu. Padahal masih ada tanggung jawab di kantor kan. WFH ini kita nggak bisa dipungkiri ya, kerjaan kita benar-benar nuntut nggak ada atasan langsung, nggak bisa langsung lihat fisik apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi benar-benar kesadaran penuhnya kita sebagai pekerja, sebagai staff gitu ya, tugas saya apa sih dan apa yang harus saya selesaikan, ya itu ya harus dilaksanakan gitu. Meskipun nggak dilihat juga kok sama bos gitu, udah tenang-tenang aja, nggak bisa gitu juga gitu. Karena ya tadi disiplin itu masalah kesadaran, bukan hanya kepatuhan. Oke, disiplin itu masalah kesadaran nih mama-mama. Jadi nggak ada tuh lagi yang aku tuh sering dengar orang bilangnya kalau kata-kata disiplin pasti kaitannya sama hukuman gitu. Katanya kalau melanggar nanti dihukum gitu. Nah sebelum kita masuk ke situ nih 3 hal tadi yang mama-mama bisa notice, bisa highlight dari ceritanya Mama Sinta itu adalah untuk membangun disiplin itu kita butuh kesepakatan. Jadi kesepakatan sama siapa aja, kesepakatan sama diri sendiri, kesepakatan sama support system di rumah, kesepakatan sama anak. Bahkan tadi kalau dengar ceritanya Mama Sinta, anaknya Mama Sinta yang masih kecil aja udah bisa diajarkan konsep kesepakatan secara sederhana gitu ya, disiplin secara sederhana. Jadi buat kesepakatan harian dan jangan lupa untuk komitmen pada kesepakatan itu gitu ya, biar tidak mengecewakan anak-anak kita gitu ya. Benar. Itu benar-benar harus konsisten kitanya juga. Kalau misalnya malam ya nak ya kita nonton baca buku, ya udah kita harus gitu. Malam gitu, mau nggak mau kan kita udah janji kan gitu. Kalau nggak dia yang akan notice loh gitu. Mama malam kan bacain buku AA gitu. Jadi saya suka diprotes kalau lupa.
Itu bagian keteladanan juga ya buat Ya, anak-anak benar. kita ya. Benar banget. Berarti itu tadi soal kesepakatan. Kemudian ajarkan anak terhadap konsep kepemilikan. Tadi kalau dengar ceritanya Mama Sinta itu akan sangat membantu kalau kita memang harus lagi fokus ke kerjaan, anak-anak sudah mengerti dengan konsep kepemilikan, nanti mereka akan mahfum gitu, akan maklum gitu. Oh iya, berarti mama saya memang butuh fokus dulu seperti itu, dibarengi dengan kesepakatan, nanti mereka akan yang, oh iya berarti memang bukan waktu untuk sama mama sekarang, mungkin nanti setelah kerjaannya selesai gitu. Ternyata tidak sesulit itu ya untuk mengajarkan konsep kepemilikan pada anak, cuman mungkin memang butuh proses ya, pelan-pelan. Iya, benar, butuh proses. Iya. Oke, terus yang ketiga adalah susun prioritas. Jadi mama-mama harus pinter-pinter nih susun prioritasnya. Kalau hari ini memang lagi ada kerjaan berat di kantor yang harus diselesaikan, berarti prioritasnya kantor, baru apa. Kalau hari ini lagi santai, berarti prioritasnya mengganti waktu sama anak yang kemarin agak dicuekin karena kantor. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kondisi mama-mama sekalian, di rumah ada siapa aja yang membantu dan sebagainya. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita soal apa sih disiplin itu. Nah, sebagai penutup nih Mama Sinta, mau dong tips-tipsnya supaya disiplin positif ini bisa diterapkan dengan baik untuk seluruh anggota keluarga yang ada di rumah selama kita menjalankan aktivitas dari rumah aja. Oke, ini mungkin penting banget ya buat ibu-ibu. It's okay not to be okay. Jadi gak masalah ketika kita ngerasa capek, ketika merasa gak bisa melakukan semuanya gitu kan. Kadang mungkin ada ibu-ibu yang akhirnya merasa aku bisa kok semuanya gitu kan. Itu akhirnya malah kasihan diri sendiri gitu kan. Jadi nggak masalah ketika kita bisa bilang ke suami, bisa bilang ke siapapun, aku capek, butuh istirahat, kasih saya waktu setengah jam gitu kan. Kasih saya waktu setengah jam me time gitu. Kalau saya bilangnya libur dulu jadi ibu, libur dulu jadi pegawai, saya bilangnya gitu. Jadi kasih waktu dulu setengah jam atau berapa jam gitu biar me time gitu. Jadi setelah itu baru di recharge lagi energinya kayak gitu sih Kak. Oh iya, satu lagi disiplin positif itu adalah cooperation. Selain kesadaran, disiplin positif ini juga berbicara tentang cooperation, tentang bekerja sama gitu. Nah, itu penting banget apalagi dengan WFH kayak gini. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang kerjasama, harus bahwa ibu bapaknya sedang bekerja, anak-anak bekerja sama ya gitu untuk tidak mengganggu waktu-waktu tertentu ketika ibu bapaknya sedang bekerja kayak gitu. Yang ketiga itu hadir secara utuh waktu itu juga gitu. Maksudnya gini, ketika kita sudah memutuskan jam berapa kita main sama anak, ya udah lupakan semua pekerjaan kantor. Kita hadir di situ untuk anak gitu. Karena anak itu perasaannya itu masih peka banget. Anak itu lahir dengan rasa gitu kan, jadi dia itu bisa merasakan gitu, bisa ngerasain kalau misalnya si ibunya ini meskipun main sama dia tapi pikirannya kemana-mana gitu. Ya, betul sekali. Nah, jadi ketika kita sudah memutuskan waktu sama anak, main sama anak, ya kita harus hadir secara utuh waktu itu dan sadar secara utuh kayak gitu. Terus berkomunikasi dengan suami, dengan support system yang ada di rumah. Kalau ada orang tua atau siapapun yang ada di rumah menjadi support system, itu komunikasikan apapun itu. Misalnya saya ada rapat jam segini, saya ada pekerjaan saat ini, saya sedang capek, minta tolong dipegang adik dulu kayak gitu. Itu tuh kunci penting banget komunikasi ini. Terus jujur dan adil sama diri sendiri gitu ya. Iya, jangan sampai juga kita abai sama kebutuhan kita gitu, sibuk ngurusin yang lain, kitanya sendiri nggak terurus gitu kan. Iya, apalagi kesehatan mental itu penting juga kan buat ibu-ibu ini, apalagi dengan segala tanggung jawabnya, pekerjaan, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin kantor gitu. Jadi kita juga harus sadar akan kebutuhan kita sendiri. Kalau kita lagi pengen rehat, ya udah istirahat kayak gitu. Kelola emosi dan tata ekspektasi. Nah, ini kita harus memanage, turunkan ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya saya pengen pekerjaan saya perfect 100% gitu, mungkin bisa gitu. Ada saat-saat kondisi yang kita nggak bisa loh 100% gitu kan. Jadi kita benar-benar harus bisa menurunkan ekspektasi kita dan mengelola emosi kita gitu. Apalagi ini tuh tantangan banget Kak, meskipun kayak gini ya, tantangan praktek di rumah itu masih naik turun gitu kan. Apalagi kalau udah dikejar deadline, terus tiba-tiba Mama Zausi
Oke, tarik nafas dulu kayak gitu. Jadi benar-benar harus tata. Kadang kan kita sudah punya prioritas kayak tadi ya, rutinitas yang kita sudah bikin jadwal. Oke, jam 3 pekerjaanku harus selesai. Tapi ternyata pada prakteknya nggak bisa semulus itu. Mungkin ada akan distraksi kayak gitu. Makanya kita harus punya bisa mengelola ekspektasi dan menurunkan ekspektasi juga. Ketika nggak bisa selesai jam 3 ya udah kayak gitu, nggak usah yang stres sendiri, akhirnya bawaannya emosi, jadi akhirnya marah ke anak-anak kayak gitu. Ini tantangan banget Kak, saya juga PR banget ini. Bener Kak, saya kadang-kadang juga kebetulan banjir job nih sejak WFH, banjir job baik dari kantor maupun dari rumah. Kebetulan papanya Kakak Dila kan tidak di Makassar gitu. Jadi tantangannya double nih. Makanya saya berangkat dari sini saya merasa perlu nih kita sharing soal konsep disiplin ini kepada mama-mama semua. Jangan sampai banyak mama-mama yang stres kayak saya awalnya. Iya benar Kak. Sepertinya kan masih agak lama nih kita akan di rumah, dan memang sih sebenarnya kita nggak kerja di rumah pun hal-hal yang tadi kita obrolkan memang sepertinya ya bisa-bisa aja diterapkan dalam berbagai kebutuhan dan kondisi dan kesempatan gitu ya Mama Sinta ya. Oke deh. Satu lagi sedikit tips biar kita yang tentang mengelola emosi. Ini tuh benar-benar yang bantu. Saya lagi belajar juga sih biar kita emosinya tidak naik turun, adalah sadari nafas. Sesederhana menyadari bahwa kita bernafas. Mungkin kita sering lupa kan kalau kita nggak sadar, misalnya kita, oke, saya nafas gitu. Itu bantu banget untuk mengelola emosi. Itu aja. Dan banyak-banyak bersyukur. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke deh, Terima kasih. Gitulah emang ya. Jadi di rumah tadi juga kenapa ini kita biarkan nggak apa-apa deh ribut-ribut aja. Memang pengen menggambarkan suasana bahwa inilah mama-mama di tengah kesibukannya sehari-hari di rumah gitu ya Kak Sinta. Terima kasih banyak Mama Sinta sudah mau berbincang-bincang sama Mama Iis hari ini. Sama-sama, terima kasih sudah diajak bincang-bincang juga. Ya, baiklah teman-teman bincang semuanya. Itu tadi cerita kita dengan Mama Sinta terkait dengan disiplin positif selama kita lagi di rumah aja. Nah, penasaran episode ketiga cerita Mama Iis nanti akan bercerita soal apa? Tetap follow lini masa kami untuk mendapatkan info-info yang paling update dari PNS Cerita Integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Iis. Terima kasih Mama Sinta.